Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Musalla Al-Muhajirin serta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir bersama kita pada malam ini yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Kembali malam ini kita dipertemukan oleh Allah di musala yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah tunaikan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah nanti kita akan tutup kegiatan kita dengan sholat isya berjamaah. Sembari menunggu masuknya waktu isya, kita akan coba bahas beberapa hal terkait dengan ajaran agama kita insya Allah. Salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kita awali malam kita dengan doa menyambut malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk malam kini terakhir sampai di mana petang Bapak Ibu? Yang 2 pekan yang lalu Maulid, walaupun tidak selesai. Yang 2 pekan sebelumnya Al-Fatihah. Udah tekan nale doh. Aduh. Baru sebulan baru. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Udah selesai rasanya ya Bu. Alah ya Pak. Nah, selesai. Berarti Bapak Ibu, Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat itu secara khusus sudah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut sholat itu, Al-Fatihah itu sebagai sholat. Jadi kata Allah di dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud itu, qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku bagi sholat itu antara aku dengan hambaku. Kan begitu kata Allah. Padahal yang dimaksud sholat di situ itu adalah surat Al-Fatihah. Yang dimaksud dalam sholat itu, dalam hadis itu adalah surat Al-Fatihah. Dan setiap ayat yang kita baca di surat Al-Fatihah itu kan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qasamtu shalah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku bagi sholat itu antara aku dengan hambaku, dan hambaku nanti akan dapatkan apa yang ia minta. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu di saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian kita ucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, dijawab oleh Allah, athna alayya abdi, hambaku kembali memuliakanku. Kemudian kita ucapkan Maliki Yaumiddin, dijawab oleh Allah, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Lalu kemudian kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina abdi. Inilah
perjanjian, puncak perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masal, dan hambaku akan dapatkan apa yang ia inginkan, apa yang ia minta. Lalu kemudian kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dijawab oleh Allah, inilah permintaan hambaku dan hambaku akan dapatkan apa yang ia inginkan itu. Nah, itu. Dan itu sudah kita bahas kemarin. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai kita baca surah Al-Fatihah, kalau di rakaat pertama, rakaat kedua kita baca, disunnahkan membaca ayat, kita tidak akan bahas ayat. Karena tafsir ayat banyak itu diurai oleh Ustadz kita, Buya Sofyan Hadi. Nah, selesai itu Bapak Ibu, kita ruku lagi. Tapi kita ingin lihat dulu keistimewaan ruku itu Bapak Ibu. Apa istimewanya ruku itu? Ternyata ruku itu benar-benar rukun dari sholat yang memang Allah sebutkan tersendiri di dalam firman-Nya. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 43 contohnya. Surah Al-Baqarah ayat 43. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, kenapa Allah sebutkan kalimat rukuk di situ padahal di atasnya sebelumnya sudah Allah sebut wa aqimus shalah. Bukankah rukuk itu bagian dari salat? Iya. Tapi baku Allah sabui pula kalimat rukuknya ini untuk menunjukkan, disinilah ketinggian balaghah Al-Quran itu. Ini untuk menunjukkan kekhususan ruku itu, keistimewaan ruku itu. Jadi kiranya ruku itu istimewa Bapak Ibu. Ruku itu istimewa. Berarti ada satu rahasia di balik ruku itu ternyata. Nah, dengan melihat ayat ini saja kita bisa melihat, menerka. Pasti awak kebatanya tuh Bapak Ibu. Berarti aduh rahasia di balik ruku. Kalau tidak akan mungkin Allah sebutkan kalimat ruku tersendiri di situ. Nah, sementara sujud saya Allah sebutkan di siku doa. Ruku Allah sebutkan. Padahal rukun sholat itu banyak. Ada 3 balik. Bako takbir tidak disebutkan, Al-Fatihah tidak disebutkan, kemudian sujud, i'tidal tidak disebutkan. Kenapa hanya ruku yang disebutkan? Berarti ada sesuatu yang spesial di ruku itu. Ini yang mungkin tidak tersadari oleh kita selama ini. Nah, itu Bapak Ibu. Itu yang pertama dulu. Jadi ruku itu sesuatu yang sangat istimewa. Nah, di mana istimewanya ruku itu? Kita lihat lagi firman Allah surah Al-Fatah ayat yang ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat yang ke-29. Ayat terakhir itu di surah Al-Fatah itu. Nah, itu disebutkan lagi oleh Allah, tapi digandeng dengan kalimat sujud. Tarahum ruk'an sujada. Mereka terlihat ruku dan sujud. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Dalam ruku tadi apa baca Bapak Ibu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sebenarnya ada beberapa riwayat bacaan ruku itu. Ada di dalam riwayat Abu Daud, beliau ketika ruku, Rasulullah ketika ruku hanya membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Di riwayat yang lain itu yang kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di hadis Al-Bukhari Rasul baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, kalau kita baca pula penjelasan di kitab Sifat Ibadah Nabi Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ternyata ada perbedaan Bapak Ibu, ada perbedaan. Jadi Nabi itu kalau beliau sholat siang kan
Standar bedanya sholat siang dan sholat malam. Di tahiyat dulu sholat siang dan sholat malam. Kalau di iftitah, kalau sholat siang Nabi, doa iftitahnya Allahumma ba'id. Kalau sholat malam, doa iftitahnya wajjahtu. Ternyata di ruku juga berbeda Bapak Ibu. Di ruku juga berbeda. Doa iftitah Nabi kalau di sholat siang, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di sholat malam beliau lebih suka membaca subhana rabbiyal azim, atau disempurnakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nanti di perjalanan kalau beliau sholat safar, apalagi kalau sholatnya di jamak di qasar, beliau singkat saja subhanallah subhanallah. Itu saja. Subhanallah subhanallah. Nah, barangkali baca bacaan ruku itu terserah, tidak dibatasi. Walaupun kalau di kitab di buku Ustadz Abdul Somad itu dibatasi itu. Kalau di buku Ustadz Abdul Somad disebutkan paling kurang 3 kali, kalau yang sedang 5 kali, yang sempurna 7 kali. Nah, ada disebutkan itu di buku Ustadz Abdul Somad. Tapi sebenarnya tidak dibatasi sampai kapanpun, sampai kita menemukan nilai dari apa yang kita baca itu. Itu sebenarnya itu Bapak Ibu. Sampai kita menemukan nilai dari apa yang kita baca. Sama kayak kita zikir setelah sholat. Karena berzikir tuh subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Kan ada yang membatasi 33 kali, walaupun memang benar ada hadisnya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ini bukan hanya bicara masalah kuantitas. Bukan hanya bicara masalah kuantitas, tapi kita melihat kualitas dari apa yang kita baca itu. Ketika kita membaca ketika kita membaca sampai 33 kali, kok nyampang alunjo ditemukan nilai dari dibalik apa yang kita baca itu, nah itu ialah malarui namanya tuh. Lah 33 kali dibaca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Alunjo tunduk hati awak lai, alunjo sadar awak kalau Allah itulah yang maha besar. Lah 33 kali awak baca subhanallah subhanallah subhanallah, alunjo tunduk hati awak kalau Allah lah yang maha suci. Kemudian awak 33 kali lo baca alhamdulillah alhamdulillah, masih mengambil juga bagian pujian itu untuk kita. Nah itu yang malarui namanya tuh. Nah, jadi di dalam ruku, kembali ke ruku juga seperti itu. Nah, jadi terserah kita mau baca berapa kali. Silakan baca subhanallah subhanallah. Kalau ingin mencontoh Nabi, kita merujuk apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kalau dalam sholat safar, beliau singkat-singkat saja. Yang pendek-pendek saja, tidak panjang-panjang dah Bapak Ibu. Tidak panjang-panjang. Jangan mentang-mentang awak hafal surat sajadah, awak sholat subuh di bandara. Sebentar lagi pesawat kapai, awak baca ayat sajadah di situ tuh. Insya Allah ditinggal tuh mah. Nah, jadi pakai yang pendek-pendek saja. Jangankan bacaan, jumlah rakaat pun boleh dipotong, kan seperti itu Pak Ibu. Rakaat saya boleh diringkaskan. Salat qasar itu yang sampai rakaat jadi 2 rakaat kan boleh. Apa boleh bacaan. Nah, karena intinya adalah pentasbih, pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala di saat kita ruku itu. Silakan baca. Pakai riwayat Abu Daud subhana rabbiyal azim. Pakai riwayat At-Tirmizi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pakai riwayat Al-Bukhari subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Monggo silakan. Tapi kalau merujuk ke pendapat Imam Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tadi, memang benar dibedakan. Nah, bakal dibedakan. Terlihat dulu, bakal dibedakan Bapak Ibu. Subhana itu artinya maha suci. Subhanallah, maha suci Allah. Subhana itu maha suci artinya. Itu kalimat untuk pensucian Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok ada orang yang mengecewakan sesuatu tentang Allah yang tidak layak baginya, ucapan yang paling tepat adalah subhana. Seperti Allah itu punya anak misalnya.
Allah itu punya anak, maka kita ucapkan subhanallah, subhanallah, Allah tidak memiliki anak. Kan seperti itu. Seperti kasus peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj yang mungkin bagi kita tidak sampai ke dalam jangkauan akal manusia, padahal sebenarnya sampai itu Bapak Ibu. Sampai itu kan. Isra Mi'raj itu masuk akal enggak Bapak Ibu? Masuk akal enggak Pak? Oh, Pak Prof Hawa mungkin dalam ilmu fisika kan luar biasa tuh. Isra Mi'raj itu kalau dikaji jo ilmu kecepatan kilat misalnya, masuk akal enggak tuh Bapak Ibu? Masuk akal sebenarnya, masuk akal. Cuman deh karena waktu itu tuh Abu Lahab, Abu Jahal ndak aduh beraja ilmu itu, makanya ilmu fisika, makanya kecilnya ndak masuk akal deh kan. Kecilnya ndak masuk akal deh. Malu masuk akal dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu 1239 km. Masuk iyo kan dicapai hanya beberapa waktu saja. Hanya kan cuman 2/3 malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha turun lagi ke Masjidil Haram. Hanya 2/3 malam kan? Kecilnya enggak masuk akal. Padahal kalau dibaca itu panjang itu sebenarnya masuk akal. Belajarlah ilmu kecepatan kilat itu. Belajarlah itu. Hanya 30 ribu kan? 300 ribu per detik kecepatan kilat itu. Kalau 1000 itu berarti cuma sepersekian detik. Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya sepersekian detik saja. Nah, jadi nantilah itu tuh. Yang jelas Bapak Ibu, subhana itu adalah upaya pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Maha suci, subhana Rabbi, Tuhanku, Maha suci Tuhanku, Al-Azim, yang maha agung, wa bihamdi, segala pujian untuknya. Maha suci Tuhanku, Maha suci Rabbku yang maha agung, dan segala pujian untuknya, wa bihamdihi. Itu yang kita baca tuh. Jadi awak berrukuk kepada Allah itu mengagungkan Allah karena memang dulu ruku itu kan kebiasaan orang Romawi. Ruku itu kebiasaan orang Romawi, kebiasaan orang Persia. Ruku dan sujud itu kan seperti itu Bapak Ibu, untuk mengagungkan raja-raja mereka. Lalu muncul Islam. Maka kesempurnaan di dalam Islam, siapa yang harus diagungkan? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Islam ruku hanya diajarkan kepada Allah saja. Jadi kau orang tidak ada ruku-rukuan loh. Kau orang ke makhluk tidak ada ruku-rukuan, tidak ada sujud-sujudan. Nah, makanya ruku itu dibaca upaya pensucian Allah, pengagungan Allah. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha agung, dan segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang awak baca di hadis riwayat At-Tirmizi itu. Kita lihat pula hadis riwayat Al-Bukhari. Di hadis riwayat Al-Bukhari yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku itu Bapak Ibu, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, duhai Tuhan kami, Allahumma firli, ampunilah kami. Awak puji-puji Allah dulu, awak suci-sucikan Allah dulu, sudah itu awak mohonkan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir sama dengan doa iftitah. Kenapa Rasul memilih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli untuk bacaan ketika beliau sholat siang? Karena peluang dosa di saat sholat siang itu, di siang hari itu, peluang dosa di siang hari itu sangat besar. Makanya diselipkan juga mohon ampun di situ. Diselipkan juga mohon ampun di situ. Di saat doa iftitah kita sudah mohon ampun kepada Allah, kemudian baca ayat
itu memang dikhususkan, tidak bisa dirubah-rubah. Maka di saat ruku Rasul ajarkan lagi mohon ampun lagi kepada Allah. Makanya di saat sholat siang itu Rasul lebih memilih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, subhanakallahumma rabbana, wa duhai Tuhan kami, maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma ighfirli, ampunilah dosaku. Kan itu artinya tuh, ampunilah dosaku. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya, pengikut Muhammad itu. Asyidda'u 'alal kuffar adalah orang-orang yang tegas terhadap orang kafir. Tapi kita tidak akan bahas ini di sekarang. Ini harusnya dibahas kemarin waktu Maulid Nabi. Ruhama'u bainahum. Pengikut Muhammad itu saling berkasih sayang di antara mereka. Makanya kalau sesama umat Nabi Muhammad ndak ada yang bercakap jo tetangga. Itu yang ngaco awak ulang-ulang kan. Awak mengaku umat Nabi Muhammad, tetangga awak umat Nabi Muhammad, masa iya awak musuhi jo? Masa iya awak musuhi jo? Ndak masuk akal tuh Bapak Ibu. Ndak masuk akal. Nah, jadi kayak itu. Umat Nabi Muhammad itu ndak pernah bercakap jo saudaranya. Ada perang saudara tuh. Tapi kita prihatin Bapak Ibu. Tadi baru kita menerima informasi ada anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Sudah dapat Ibu beritanya, Pak Ibu? Lalu dong. Baru tadi beritanya tersebar. Itu di daerah kita. Nah, nanti diedit Bang yang ini Bang. Nah, itu di daerah kita, di Alahan Panjang. Ya, Jalan Panjang. Baru kemarin kasusnya itu sudah ditangkap polisi. Pelakunya anak kandungnya sendiri kan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dulu pernah juga terjadi di yang menggergaji ibunya. Lihat kenal. Enggak tahu jodoh. Waduh, ketinggalan informasi lama tuh sekitar tahun 2002-an tuh. Sekitar tahun 2002 itulah lama lah 20 tahun yang lalu. Waktu itu masih jadi garin baru. Kejadiannya di Parak Kerambi ya, di belakang BPD Parak Kerambi ya, belakang BPD yang di Muko PA. Di situ kejadiannya dulu kan. Aduh, anak yang berani menggergaji ibunya kan, ibunya bergergaji. Itu luar biasa. Ada lo yang di dekat sampai tinggalmu dulu tuh. Ayah minta motor, masih SMA waktu itu, minta motor ke ayahnya. Ndak nyagi deh ayahnya doh. Ayahnya tukang minyak keliling, tukang jual minyak tanah waktu itu, minyak tanah, jual minyak keliling. Akhirnya apa yang nyokar aja ambil minyak ayahnya tuh siraman ke sekeliling rumahnya. Kalau ndak ayah balian mau ndak membakar rumahku. Bara bagaknya manusia tuh. Yang terbaru yang tadi terjadi kasusnya. Itu yang pelakunya sudah 45 kalau nggak salah, 45 tahun. Luar biasa, mengerikan sekali Bapak Ibu. Kalau cakak dun sana, cakak jo saudara itu masih lumayan lah tuh. Masih ada juga lah apanya. Iku orang tua kandung. Orang tua kandung ya Allah ya Karim. Orang tua kandung ya ndak ada yang bisa disabui lero kalau lah itu nanti jadi kan. Allahu Akbar. Nah, jadi Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad itu ndak akan pernah melakukan itu. Ndak akan pernah melakukan itu. Kalau dia benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, ndak akan pernah itu terjadi. Berarti ada masalah tuh. Ada masalah itu Bapak Ibu. Nah itu. Nah jadi kita kembali lagi. Umat Nabi Muhammad itu ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang. Tarahum ruk'an sujada. Allah sebutkan di situ dengan 2 rukun saja. Salat itu dengan 2 rukun saja. Ruku dan sujud. Umat Nabi Muhammad itu intinya itu, umat Nabi Muhammad itu selalu menjaga salat. Itu intinya. Umat Nabi Muhammad itu selalu menjaga salat. Tarahum ruk'an sujada. Tarahum ruk'an sujada. Dia akan selalu menjaga salatnya.
Nah, hebatnya Bapak Ibu, kan Allah sebutkan 2 rukun saja di situ, ruku dan sujud. Kaitannya dengan apa? Ketika kita benar ruku kita, ketika benar sujud kita, nanti sujud kita akan bahas ulang lagi, kita bahas lanjut lagi, lebih detail lagi. Ketika kita benar ruku dan sujud kita, apa yang akan kita dapatkan berikutnya? Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Itu lihat di surah Al-Fatah ayat 29 nanti. Kalau lai batu ruku dan sujud awak, artinya apa? Kalau batu ruku awak, makanya tadi di surah Al-Baqarah ayat 43 kan disebutkan keistimewaan bahwa ruku itu punya keistimewaan sendiri. Apa keistimewaannya? Kalau kita benar rukunya di surat Muhammad di surat Al-Fatah itu dijawab.